Anggota kelompok 3, Artita Inayah Yuliani, Sinta Romini, Dinda Lugina, Rizky Ramadan. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan menyampaikan sebuah materi pembahasan pada mata kuliah dasar manajemen kesehatan pada poin penggerakan dan pelaksanaan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan kesehatan. Pengertian pelaksanaan: di dalam suatu pelaksanaan terdapat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan penerapan. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan 3 fungsi lainnya, yaitu planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Menurut Gary Ranieri yang mengutip dalam buku Soekarno dalam buku Principles of Management, penggerakan atau actuating ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas secara serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Pelaksanaan atau actuating merupakan sebagai suatu pelaksanaan untuk menjalankan atau menggerakkan anggota dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota atau karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara optimal. Berikutnya ada fungsi dan tujuan pelaksanaan atau actuating. Fungsi penggerakan atau actuating merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi pekerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Adapun fungsi pokok penggerakan atau actuating adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut, kemudian menaklukkan gaya tolak seseorang, lalu membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik, kemudian mendapatkan pemeliharaan dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, serta organisasi tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Kemudian ada tujuan penggerakan atau actuating dalam organisasi adalah usaha atau tindakan dari pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penggerakan atau actuating adalah yang pertama, memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Kemudian pemberian bimbingan lewat contoh tindakan atau teladan yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pemimpin dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap, pengetahuan, dan keterampilan bawahan dalam melaksanakan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, tegas, dan benar, segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan sangat berperan penting juga yang namanya fungsi dan tujuan dalam pelaksanaan fungsi penggerakan atau actuating, yakni bagian dari proses pengarahan dan pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan tujuan penggerakan atau actuating dalam organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya.
Materi selanjutnya yaitu faktor penghambat fungsi. Kegagalan seorang manajer menumbuhkan motivasi staf merupakan hambatan utama fungsi aktuasi. Hal ini dapat terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Seorang manajer yang berhasil akan menggunakan pengetahuannya tentang perilaku manusia untuk menggerakkan sifatnya agar bekerja secara optimal dan produktif. Salah seorang pelopor yang memperkenalkan teori perilaku manusia adalah Abraham Maslow, yang mana teorinya ini membahas tentang jenjang atau tingkatan kebutuhan manusia, hierarchy of needs, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk keseimbangan faal, physical needs, merupakan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan, seperti makanan, minuman, tidur, istirahat, dan seksual. Yang kedua, kebutuhan untuk rasa aman dan tentram, security needs, merupakan kebutuhan yang ada kaitannya dengan kepastian untuk hidup yang bebas dari ancaman dan bahaya dari sudut ekonomi sosial. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima lingkungan sosialnya, social needs, merupakan kebutuhan seseorang sebagai anggota kelompok simpati yang ingin dicintai dan disayangi. Kebutuhan sosial ini disebut juga dengan nama belonging and love needs. Yang keempat, kebutuhan untuk diakui, self-esteem needs, merupakan kebutuhan status, kehormatan, pengakuan, gengsi, sukses mencapai kedudukan, dan status sosial yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan diri, self-actualization needs, merupakan kebutuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bakatnya, ingin berprakarsa, mengeluarkan ide, dan gagasan kebutuhan penampilan diri, yang mana disebut juga dengan realization needs. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan perilaku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Munin Jaya, seorang manajer yang ingin kepemimpinannya baik, maka pemimpin tersebut harus: yang pertama, memotivasi dirinya sendiri untuk bekerja dan peka terhadap lingkungan. Yang kedua, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan organisasi dan komitmen tinggi untuk memecahkannya. Seorang pemimpin harus selalu merasa ditantang untuk mengatasi hambatan yang akan menjadi penghalang tercapainya tujuan organisasi yang ia pimpin. Yang ketiga, menggerakkan atau memotivasi staf agar mereka mau sadar. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada setiap tugas tersebut. Lanjut yaitu peran pemimpin puskesmas atau rumah sakit. Nah, dalam menjalankan sistemnya, rumah sakit itu membutuhkan peran pemimpin yang akan mengelola jalannya sistem keselamatan pasien, seperti yang terdapat dalam penelitian Yusuf tahun 2017. Pemimpin menginterpretasikan, mengasumsikan, dan memberikan penilaian terhadap persoalan dan akan memberikan solusi baik menyangkut pengetahuan sikap maupun tindakan yang harus dijalankan agar keselamatan pasien tetap terjaga. Nah, pemimpin juga memiliki suatu kewenangan nih untuk menerapkan sistem yang berlaku dalam instansinya, sehingga sistem yang dijalankan rumah sakit pun akan meningkat sesuai dengan kapasitas, standar, dan sesuai dengan kriteria. Peran kepemimpinan di sini itu dapat dalam menjalankan sistem keselamatan pasien. Itu seorang pemimpin dituntut untuk memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif, yang dapat memimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh dan membawa organisasi ke situasi yang lebih baik, mencari hasil yang diinginkan. Di samping itu, seorang pemimpin harus mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya, dan selalu dapat menguasai situasi bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan lainnya. Sebaliknya nih, seorang pemimpin apabila dianggap tidak mampu melanjutkan karakteristik kepemimpinan
kepemimpinan yang efektif, maka organisasinya juga tidak akan berjalan dengan secara efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dia juga dianggap sebagai pemimpin yang tidak mampu mengendalikan institusi menurut Suparno 2019. Dan kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien juga memiliki standar dan kriterianya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, ada standar dan juga kriteria peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, yaitu ada standar. Standar di sini yaitu menurutnya 2017 yaitu pemimpin mendorong serta menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Pemimpin menjamin berlangsungnya program proaktif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan pasien. Program menekan atau mengurangi insiden. Pemimpin juga mendorong serta menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antara unit dan individu berkaitan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Nah, pemimpin juga mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan keselamatan pasien. Pimpinan di sini mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Di sini juga ada kriteria menurut Permenkes 2017, yaitu terdapat tim antara disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien, tersedia program proaktif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dan berpartisipasi dalam program. Tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah. Juga membatasi risiko pada orang lain dan menyampaikan informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan juga eksternal. Juga berkaitan dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang analisis akar masalah, yaitu kejadian nyaris cedera atau KKN atau near miss, serta kejadian sentinel pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan. Mungkin untuk presentasi pada kali ini, kami cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang tersalur dapat bermanfaat bagi audiens kalian. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata atau penyebutan dalam bahasa asing, serta kesalahan dalam pengucapan nama, jabatan, tanggal, maupun tahun. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.